Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh ya bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh pewaris terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silahkan saja di share linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh terus dipotong-potong gak karuan lalu diunggah ulang, apalagi diadu-adu dengan video lain yang juga potongan, itu jadi kacau itu nanti ya. Bila ada yang memerlukan video-video dari Gus Bekti mungkin untuk literasi apapun dia, silakan konfirmasi dulu via WA, nanti bisa kita bicarakan. Kalau memang itu bagus untuk dunia akademis ya monggo, kalau enggak tentunya ya jangan. Jadi bisa kita pertimbangkan dahulu ya. Oke, berikutnya dari kalian semuanya ya, aku nggak bisa sebutkan satu persatu ya. Terima kasih banyak dan sangat amat banyak atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan itu tercurahkan juga bagi yang mendoakan. Sebagai sesama saudara, kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita di seri yang ke-15 ya. Seri yang ke-15. Kemarin aku sudah menjelaskan, meskipun belum tuntas, nanti akan kita tuntaskan, khususnya surat 5 ayat 5 ya. Aku sudah jelaskan bahwasannya ketika ada sebuah pertanyaan ya di antara kita, bagaimana kalau menikah dengan ahli kitab? Maka sesuatu yang harus kita diskusikan dahulu sebelum jauh masuk ke perdebatannya, atau kalaupun itu sudah dianggap perdebatan, dianggap polemik ya monggo lah silahkan. Posisi ahli kitab itu harus diselesaikan dulu. Apakah dalam zaman kekinian itu masih ada orang yang punya hak untuk mendapat gelar ahli kitab? Aku sudah jelaskan sama kalian, ahli kitab itu tinjauannya mau ditinjau dari sudut pandang etimologi atau terminologi ya. Karena nanti beda ya, sebuah diksi itu tinjauan terminologinya akan bisa berbeda dengan tinjauan etimologinya ya. Secara etimologi, yang namanya ahli kitab itu orang yang telah mendapatkan kitab, maka dia disebut ahli kitab. Ya.
orang yang punya warisan, ketika itu diberikan maka yang menerima itu ahli waris. Kan begitu. Jadi kembali ke ahli kitab, siapapun yang diberikan atau siapapun yang menerima kitab, ya dia disebut ahli kitab. Secara etimologi begitu. Tetapi secara terminologi tidak begitu. Ya. Kalau kita baca Al-Qur'an, maka ketika Al-Qur'an melepaskan sebuah diksi ahli kitab, jadi gini ya. Ahli kitab itu nanti itu lawannya itu ummi, gitu loh. Makanya kalian harus tahu ummi, gitu loh. Ini dia masalahnya, kalian memahami ummi itu buta huruf. Nah, itu yang jadi masalah. Maka terus mengatakan Nabi buta huruf, Nabi yang ummi. Boya otaknya dipakai. Masa Nabi aja bisa buta? Nabi kok buta huruf, itu gimana? Gitu loh. Ya. Kalau dikasih tahu, yang ngasih tahu justru dibilang sesat, tidak taat ulama, yang segala macam lah. Yang goblok kamu, yang kamu sesatkan aku. Video ada 3 atau 4 seri menjelaskan tentang aku menolak Nabi yang buta huruf. Terus sama bajingan kafir dicolong, dipotong hanya 1 menit nggak ada. Ya, bayangkan, taruhlah kita anggap 1 menit. Aku lupa itu ada 3 atau 4 episode, dan 1 episode itu 1 jam. Taruhlah 3, berarti kan 3 jam. 3 jam itu berapa? 60 menit dikali 3. Kan begitu. Berarti berapa? 180 menit sebuah cerita. Apakah cukup bisa diwakili oleh yang 1 menit itu? Itu otaknya dipakai seharusnya itu. Kan aku tuh harus akhirnya kan diserang, bukan hanya dari pihak Kristen, dari pihak Islam juga nyerang aku. Khususnya yang Islam-Islam itu loh, otakmu itu dipakai kalau lihat video. Ini video dipotong oleh kafir, maunya kafir itu apa? Pasti dia mau mengadu domba. Kok kamu langsung nyerang aku? Tonton videonya Gus Betit tentang bagaimana menjelaskan aku menolak Nabi yang buta huruf itu. Itu bahasa retorika. Kalau aku Islam, nabiku kan Nabi Muhammad, dan aku mengatakan aku menolak Nabi yang buta huruf, itu bahasa retorika. Artinya bagiku itu Nabi itu tidak buta huruf, gitu loh logika berpikirnya. Tapi kan goblok kabeh. Kalau goblok belum punya kemampuan untuk masuk dalam diskusi-diskusi yang aku suguhkan, jangan masuk. Kamu dedel duel nanti batukmu. Ya. Yang bilang sesat lah, yang bilang ininya dikasih tahu. Tidak mungkin lah seorang nabi yang bisa membuat perubahan dunia, peradaban kehidupan, terus buta huruf itu gimana ceritanya? Baca surat Al-Jum'at yang buta huruf, yang ummi itu siapa ya? Yang disuruh membacakan itu siapa? Gitu loh. Ya. Jadi kafir bajingan tuh ya begitu, sukanya motong-motong video. Berapa kali videoku dipotong, diadu, dipotong. Kemarin juga itu dipotong, diadu, terus aku dibilang kafir gitu. Lihat, oh ini yang buat bajingan kafir nih. Berarti dia ingin mengadu domba. Terus kamu termakan itu, kamu nyerang aku kan? Kamu tuh goblok apa gimana? Kan, jangan sumbu pendek. Lihat duduk permasalahannya. Kita bermain dalam dunia yang informasi serba terbuka.
Videoku kalau sudah aku lepas, mau kafir mau Islam, dia bisa saja unduh dan dia bisa bikin apa maunya gitu ya. Taruhlah kamu gak sependapat sama aku gitu ya, silakan saja, silakan saja. Kamu tetap pada Nabi buta huruf ya, silakan saja, tapi kan tidak semestinya terus bilang yang sesat lah, yang tidak taat ulama lah, yang begini lah gitu ya. Oke, kita kembali sini. Jadi ahli kitab itu versusnya Umi. Ahli kitab itu orang yang menerima kitab. Itu secara etimologi, ya. Umi itu yang buta kitab. Kenapa buta kitab? Belum tahu kitab. Karena belum menerima kitab. Jadi ahli kitab sudah menerima kitab, Umi belum menerima kitab. Makanya kafir-kafir bajingan itu kalau menuduh Kanjeng Nabi Muhammad tulis-tulis Al-Quran karena mencontek kitab-kitab yang terdahulu, itu bajingan goblok juga itu. Nabi Muhammad tidak pernah tahu hal-hal seperti itu. Lalu bagaimana cerita-cerita dalam Al-Quran itu bersinggungan dengan perjanjian lama dan perjanjian baru? Karena diwahyukan oleh yang menurunkan Torah, menurunkan Injil, juga dialah yang menurunkan Al-Quran gitu loh. Kalau gitu kan cara pandangnya holistik dia. Oh begitu ya gitu. Tapi kalau dia tidak holistik, tentunya memang akan menjadi sesuatu yang berbeda. Dikirain yang menurunkan Torah itu tidak yang menurunkan Injil, tidak juga yang menurunkan Al-Quran. Padahal semua itu kalau kita tarik ke belakang dari mulai Kitabullah, ya. Dimulai dari mana Kitabullah itu? Dimulai dari Suhuf Ibrahim, masuk ke Torah, masuk ke Injil, ditutup oleh Al-Quran. Itu dari satu sumber yang sama. Lah jadi tahunya yang Nabi yang Umi ini, cerita-cerita yang itu juga telah diinformasikan di dalam Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, karena diwahyukan. Kalau nggak diwahyukan ya orang weruh. Karena beliaunya tidak hidup dalam ruang dan waktu Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, gitu loh. Berpikir gitu ya kok nggak ngerti. Ya, memang ya gue nyadari sih ya, kalau akhirnya gue harus berhadapan dengan kafir, berhadapan dengan saudara Islam sendiri, ya memang begitu. Itu seperti kan gue udah berkali bilang, gue adalah laki-laki yang berdiri di perempatan jalan. Dari depan nabrak, dari belakang nabrak, dari kanan nabrak, dari kiri nabrak, dan gue siap untuk itu. Cuman gue ingetin, kalau nonton video itu dilihat, ini yang bikin siapa kafir, berarti dia maunya adu domba. Kamu termakan dari domba mau aja. Ya. Kan video itu kan kafir itu yang edit itu. Nah, sepertinya yang edit videoku yang aku bilang bahwa Kristen sejati itu, terus aku dibilang kafir, itu orang yang sama itu. Si kafir itu lagi gitu. Jadi apa dia tidak punya kemampuan untuk membuat konten, bisanya cuma begitu gitu atau gimana? Ini dalam segi kreativitas itu memalukan. Sudah ngambil karya orang, ngerusak lagi. Sudah nyolong, yang dicolong itu dirusak. Itu moralitasnya gimana? Terus gitu dia ngaku punya agama. Di mana letak agama dia? Adanya gue kasih nomor WA di YouTubeku itu, setiap kali buat video kan ada nomor WA. Itu gunanya untuk berkonfirmasi. Apa salahnya berkonfirmasi? Gus, perlu video Anda ini untuk keperluan apa? Ini. Aku pertimbangkan. Boleh ambil, jangan ya jangan. Maslahatnya apa? Gitu kan gue lihat dulu. Tapi dasar bajingan memang tujuannya jelek, adu domba. Ya dia yang maling dan sudah nyolong dirusak. Gitu loh. Sehingga jadilah apa yang terjadi seperti itu. Ya, nah sekarang kamu tahu ahli kitab itu lawannya Umi. Kenapa Nabi disebut Umi? Karena Nabi belum menerima kitab. Sebagai perjanjian terakhir tuh belum.
sudah didahului oleh pendahulunya perjanjian lama, perjanjian baru, perjanjian terakhir masih dalam proses. Maka disebut umi, kaum yang umi, nabi yang umi. Umi itu buta kitab, bukan buta huruf. Ini melek kitab, karena dia sudah dapat kitab, maka disebut ahli kitab. Gitu loh. Ya, disebut ahli kitab. Nah, lanjutnya, ya, itu dari tinjauan etimologi. Kalau tinjauan terminologi, ahli kitab, setiap kamu baca Al-Quran dan ada informasi ahli kitab, dia pasti merujuk kedua, ya Yahudi, ya Nasrani. Ini loh, bukan yang lain. Karena saudara tua kita itulah yang mendapat kitab, yaitu Torah dan Injil. Torah lewat kanjeng Nabi Musa, Injil lewat kanjeng Nabi Isa. Ini semua saudara tua kita. Anak-anak Abraham itu melahirkan Yahudi, Nasrani, Islam. Jadi kalau pandangannya holistik, itu enak merangkai pasalnya. Maka disebutlah dia ahli kitab. Ya. Karena sudah menerima kitab. Nah, sekarang kita bawa ke periode surat 5 ayat 5. Ya, menikahi ahli kitab. Masih ada nggak sekarang yang disebut ahli kitab? Karena ini sudah berlalu. Sekarang kita menjadi ahli kitab karena kita sudah menerima. Waduh, Al-Quranku di sana. Kita sudah menerima kitab. Itu kemana gerak itu? Ambilkan Al-Quran tuh. Kita sekarang sudah menerima kitab. Jadi kita ini sekarang ya ahli kitab gitu loh. Ya. Di tas. Gitu. Di tas itu Al-Qur'annya. Cepat. Sudah bawa sini aja, Bapak yang buka. Biar cepat. Nih, kita sekarang umat Islam, ini kita menjadi ahli kitab karena kita sudah menerima kitab. Gitu ya. Ini Irfan yang tanya, perhatikan. Ya. Supaya kamu nanti bisa menjelaskan juga kalau ada yang tanya. Ya. Nih, kita sekarang menjadi ahli kitab. Jadi ahli kitab itu ada berapa? Ada 3 akhirnya, Yahudi, Nasrani, Islam. Gitu loh. Ya. Nah, sekarang kalau dibawa ke sini, ahli kitabnya masih ada enggak? Gitu loh. Misalkan you sekarang mau menikah. Terus gue mau menikah sama siapa? Sama Kristina. Loh, Kristina, iya. Dia Islam, enggak ahli kitab. Pertanyaan gue, apa masih ada yang bisa dikategorikan ahli kitab? Gitu loh. Yang disebut Yahudi Nasrani oleh Al-Quran itu adalah yang diterima. Itu ini mau tertibkan dulu ini. Dia lagi sedang bertarik-tarik ria sama lihat itu. Masuk Momoy, masuk. Kabel-kabel handphone ditariknya, kabel-kabel mic tariknya kacau. Ditabrak di kameramennya jatuh. Ayo sana. Pegang. Momoy. Lihat berubah nggak? Masih nambah nggak? Sudah mulai besar Momoy sekarang. Sudah, Pak. Oke, aku lanjut ya. Ahli kitab yang diterima oleh Al-Quran itu adalah ahli kitab. Kalau dia Yahudi, keyahudiannya persis seperti yang kanjeng Nabi Musa dakwahkan. Kalau dia Nasrani, Nasraninya itu persis seperti yang kanjeng Nabi Isa dakwahkan. Itu ahli kitab yang benar. Karena nanti di tengah perjalanan ahli kitab itu ada yang nggak benar juga.
Karena apa? Dia terbentang sekian ruang dan waktu. Makanya ada yang mengangkat Uzair sebagai sesembahan, ada yang mengangkat Kanjeng Nabi Isa sebagai sesembahan. Dan itu sudah kita bahas yang lalu. Ya. Jadi sekali lagi yang direkomended oleh lima ini adalah ahli kitab yang masih mengikuti ajaran sesuai yang nabinya sampaikan. Bukan yang hanya stempelnya ahli kitab tapi sudah menyembah sesembahan yang lain. Lu terus ketemu saudara kita Kristen yang Tritunggal, lu bilang ahli kitab. Itu bukan ahli kitab, bos. Ya. Sesembahannya sudah beda. Ya. Oke. Sekarang ya. Kalian sudah jelas ya, maka pertanyaannya ada nggak ahli kitab itu? Ya. Kalau dibilang ada, maka tarik lagi ke sana. Jangankan pengikutnya. Jangankan pengikut Kanjeng Nabi Musa. Nabi Musa sendiri itu, kalau dia masih hidup di antara kalian, harus mengikuti syariat yang aku bawa seperti itu yang diwajibkan oleh Gusti Allah Agung. Paham di sini? Artinya dia harus berabrogasi ke Islam. Itu nabinya, apalagi pengikutnya. Itu Kanjeng Nabi Musa, apalagi Kanjeng Nabi Isa. Hadis Abu Ya'la itu jelas. Dan aku dapat lagi hadis tapi aku belum cari. Ada yang bilang begini kan, siapapun yang hidup di zamanku, maka dia harus mengikuti syariatku. Jadi tidak ada pilihan lain. Gitu loh. Maka Islam itu menjadi jalan kebenaran, ya, melanjutkan jalan kebenaran Milata Abraham, Yahudi, Nasrani, nah sekarang Islam. Tidak ada pilihan lain. Gitu loh ya. Ini gue ngomong gini jangan terus lu bilang gue tidak menghormati yang lain. Yang lain gue hormati ya, silakan saja pilihan lain. Anda mau kafir itu nggak ada apa-apa, pilihan Anda. Tapi kan gue berbicara ilmu, keilmuan. Secara keilmuan, nah, dia nanti akan menjadi eksklusif. Maka inad dina indalohi Islam. Nggak ada inad dina indalohi ahli kitab dan Islam. Gue kagak nemu yang gitu. Sampai mampus lu cari nggak ada itu. Jadi ya sudah menjadi Islam satu-satunya. Kalau dulu di zaman Kanjeng Nabi Isa ya satu-satunya ya Nasrani itu, maka Kanjeng Nabi Isa mengklaim akulah jalan kehidupan dan benar. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu salah apa benar? Benar itu. Pada zaman itu. Itu loh ya. Kalau sekarang enggak, karena sudah terabrogasikan, termansukkan, maka ada proses nasak mansuk. Yang digantikan yang menggantikan. Tuh, keluar lagi dia. Sini mau. Sini. Nggak boleh. Tuh bisa roboh ini, kamera dia tabrak nanti. Aduh, ada kunci aja masuk kamarnya. Alhamdulillah Momoy tumbuh sehat, sudah mulai besar. Itu seperti video yang pernah aku unggah itu, masuknya itu di dalam paralon dia waktu masih kecil. Paralon, nggak tahu kok bisa di atas genteng, mungkin dibawa mamanya, jatuh masuk paralon. Meong tak cari. Berapa jam dia di dalam paralon masih hidup, subhanallah. Aku potong paralonnya dengan izin yang punya rumah, aku ambil. Alhamdulillah terselamatkan. Ya, clear ya di situ ya tentang ahli kitab. Oke, jadi itu sudah aku sampaikan. Ya, nanti kalau kurang jelas tanya lagi lah. Jangan dikit-dikit ahli kitab. Ya, tapi tidak tahu posisi ahli kitab, nanti kawin sama
eh, Kristen, nggak apa-apa itu ahli kitab. Ya itulah perlunya ngaji ya, supaya ngerti. Oke, sebelum kita lanjutkan, ini yang ke satu kan, yang kedua belum. Ini yang tidak didiskusikan oleh pukoha-pukoha yang berpolemik, berdebat itu. Kalau gue nggak mau masuk ke perdebatan langsung, ke sini dulu. Ininya kita genahno dulu. Kenonge di rumah no, ngomongnya di genahno. Ahli kitab ini. Ya, oke. Sebelum kita lanjutkan, aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian. Ya. Pertama dari Rahani Junaidi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam Tuan Guru Ustadku. Oke, terima kasih atur nuhun atas 3 merah hatinya. Kemudian Kang Hermana Natawijaya dari Bandung, dua-duanya ini ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyimak Gus, salam Isra buat semuanya. Oke. Kang Wahyu Junaidi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Nyimak kajian sambil nikmati rujak cingur pedas. Oke, mantap ya. Kemudian Kang Syahran Gipari, nyimak setelah 1 jam tayang sambil sarapan kupang tahu pada larang. Aduh, mantap juga ya. Kemudian Gurem Endrukem, Arema singo edan, saiki wis edan temenan. Oke. Kemudian Kang Ajus Masuki Bandung, mantap. Gispati, alhamdulillah Palu. Gue nggak tahu KW3 itu apa. Nggak tahu ya singkatannya ya. Salam Isra Tuan Guru dan buat semua yang ngaji. Oke, matur nuwun. Bapak kita Bapak Abdul Muluk dari Serdang, Jadi Gus. Semoga sehat selalu dan salam Isra, salam Isra. Pak Abdul Muluk, paham nggak yang saya sampaikan? Kalau nggak paham tanya. Jadi nanti kalau panjenengan itu Anda tapi dalam strata bahasa halus ya. Kalau bahasa kasarnya, kalau kami kowe itu kasar ya. Tapi kalau panjenengan itu yang muda memberikan apresiasi, penghormatan kepada yang tua ya. Panjenengan ya gitu ya. Panjenengan Pak Abdul Muluk paham ya? Siapa tahu masih mau cari mantu ya. Mau cari mantu, entah mantu cowok, mantu cewek, ini diperhatikan. Kalau sudah paham, hati-hati yo cari mantu ya. Jangan asal saja dan sampaikan kepada teman-teman ngajinya. Ya, teman-teman ngajinya itu pernah nggak dapat penjelasan seperti ini? Jadi nggak ngawur aja cari mantu itu. Ya, oke, terima kasih. Kemudian Pak Lurah Tangerang ya. Salam Isra semuanya, kita semua memperoleh rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Amin. Don't forget number 1. Orang lali nomor 1 jadi ini ya. Gitu dulu ya, sudah aku baca semua, kita masuk ke kajian kita ya. Sekarang buka ini hard cafe tapi ya harusnya punya lah yang hard copy ya. Yang Android juga punya, seperti aku dua-duanya punya, tergantung kebutuhannya mau yang gimana. Kalau mau yang mau cepat memang langsung ke Android. Kalau mau yang paham untuk belajar tuh yang hard copy ya. Oke, kita buka sekarang surat 555. Nanti kamu supaya tahu apa bedanya surat 55 dengan surat 221. Ini kadang-kadang orang sembarang aja ini, ya, sembarang aja. Ya. Oke, bentar, surat 55 ya. 55. Oke ya. Ini ahli kitab sudah kita diskusikan tadi. Ya, sekarang ini tentang gender, laki dan perempuan. Ini yang banyak lolos pengamatan. Karena ada pesan eksplisit di situ. Memang tidak sorry. Ada pesan implisit meskipun tidak eksplisit. Pesan implisit itu di sini orang kadang-kadang diskusi berjam-jam, lost control dia, nggak tahu di Quran surat 55 ketika dia masuk tentang
gender, ada pesan itu implisit memang, tapi itu sangat perlu banget gitu ya. Oke, tentang gender ya, laki, perempuan, atau cewek atau cowok. Kita baca ya. Kalau kamu aku anjurkan nanti kalau ada waktu luang dan harus diupayakan sedapat mungkin baca dari surat 5 ayat 1 sampai 5 ya. Kalau ini kan kita langsung ke 5 gitu. Gini. Bismillahirrahmanirrahim ya. Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan, maksudnya sembelihan. Ahli kitab itu halal bagimu dan makananmu halal bagi mereka ya. Dan dihalalkan bagimu ya, dalam kurung tentunya karena ini laki perempuan ya, menikahi ya. Jadi dihalalkan ya bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. Ini nggak ada masalah ya. Perempuan yang menjaga kehormatan kemarin sudah aku jelaskan meskipun tidak detail ya, tapi sudah tahulah ya maksudnya. Oke. Sekarang kita masuk dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan ya di antara orang-orang yang diberi kitab sebelummu ya. Maksudnya apa itu? Ahli kitab ya. Dan berikutnya aku tuntaskan dulu ya. Ahli kitab sebelummu ya. Apabila kamu membayar mas kawin, artinya protapnya tetap lah ya, ada mas kawin gitu ya, mas kawin. Mereka ya ada membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina, udah gue jelaskan kemarin, dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan atau sepia kalau bahasa kita gaul sekarang, atau selingkuhan gitu ya. Ya, enggak boleh begitu. Harus diniati tulus ya, memang benar-benar menikah gitu ya. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang merugi. Oke, kita kembali ke inti permasalahannya. Disebutkan begini. Ya. Dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab, di antara ahli kitab. Ya. Kita kembali ke agak atasnya. Dan dihalalkan ya perempuan-perempuan yang baru menjaga kehormatan ya. Pertanyaan gue, yang Islam yang mana, yang ahli kitab yang mana? Ini pesan implisitnya yang jarang ditangkap. Atau gue gini aja lah. Boleh nggak yang ahli kitab tuh yang cowok, yang Islam yang cewek, boleh nggak nikah? Boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh di sini. Ya, lihat. Kafir 986 itu terbagi dua akhirnya. Awalnya kan begini kelompoknya. Ada kafir, ada Islam. Ya. Ya, kafir itu menjadi dua. Ada kafir ahli kitab, ada kafir musyrik. Dalam konteks pernikahan, aturan mainnya beda-beda. Untuk ahli kitab punya aturan main sendiri, untuk musyrik punya aturan main sendiri. Gue melihatnya begitu, bukan masalah ini ayat umum, ayat khusus. Enggak, ayat umum, ayat khusus itu enggak terkait di sini. Ini memang ini independen. Bagaimana aturan main ahli kitab? Kalau mau dinikahi, baca surat 55. Bagaimana aturan kita seneng sama musyrik? Baca 221. Ya. 221. Ya. Oke. Di sini di ahli kitab sini itu yang Islam itu harus lakinya. Cowoknya. Lu Irfan, lu cowok,
lu boleh nikah ahli kitab yang cewek. Paham? Tapi kalau yang cowok itu ahli kitab, yang cewek Islam, kagak boleh. Ini yang kadang-kadang orang nggak diperhatikan. Memang nggak begitu bunyi ayatnya, tapi dia merujuk ke sana. Itu yang dibilang kalau kita membaca teks dalam rangkaian narasi itu, lihat ada pesan-pesan implisit. Dia implisit di sini bahwa perkawinan Islam dan kafir dari ahli kitab hanya boleh dilakukan ketika yang cowok itu yang Islam, yang ceweknya ahli kitab, gitu loh. Kalau cowoknya ahli kitab, ceweknya Islam, kagak boleh. Ngerti lu? Jadi jangan mentang-mentang lu demen lu embat aja itu, kagak ngurus mau cewek mau cowok. Nggak boleh begitu. Al-Quran bikin aturan begini. Gitu loh. Al-Quran bikin aturan begini. Ya. Apa pesan implisitnya di situ? Ya, apa pesan implisitnya? Kenapa cewek Islam nggak boleh dinikahi cowok ahli kitab? Ini kata-kata mereka nanti, wah itu nggak adil itu. Mau nanti dia bilang gini, perempuan kami lu ambil, tapi perempuan lu nggak boleh kami ambil. Nanti ada yang komen gitu. Ya karena ini punya tujuan tertentu. Yang inadina indalahi Islam tadi. Di sini ahli kitab ini dia masih merujuk pada sesembahan yang sama, yang di era Yahudi Nasrani disebut YHWH, di era kita disebut Alim Lam Lam Ha, masih sama. Jadi ahli kitab di sini ahli kitab yang masih lurus, sesembahannya belum syirik, orangnya belum musyrik, gitu loh. Kalau dia sudah menyembah selain Allah, dia sudah jatuhnya musyrik. Ayatnya ini yang dipakai, bukan ini. Jelimet ya, seperti gue bilang kemarin. Oh, boban jelimet gue. Ini masih bicara tentang iman, nanti yang tentang baris kekeluargaan tuh jelimet lagi. Ya. Ini maksudnya ahli kitab yang benar, yang masih lurus, yang sesuai dengan apa yang diajarkan Kanjeng Nabi Musa dan Kanjeng Nabi Isa, bukan yang sudah menyimpang. Gitu. Ya. Sekali lagi, kita kan ingat di perjanjian lama itu, jangan kau berikan anakmu laki-laki kepada anak perempuan mereka, dan jangan kau berikan anak perempuan mereka kepada anak laki-laki mereka. Karena apa? Nanti mereka akan mengajak anakmu menyembah Allah lain. Itu di surat perjanjian yang sudah kita, itu di seri berapa ya? Di seri awal itu sudah aku jelaskan. Akan menyembah Allah lain. Sesembahannya nanti bergeser. Makanya, kenapa di sini ahli kitab boleh, tapi itu pun yang cowok? Karena masih satu sesembahan. Itu loh. Masih satu sesembahan. Yang pertama. Ya. Yang kedua, ini yang ini gue sebetulnya ya perlu diskusi lagi ini ya. Ketika dinikahi itu, si cewek ahli kitabnya itu apakah tetap dalam Yahudinya, apakah tetap dalam Nasraninya, apakah dia harus berislam dulu? Ini yang jadi diskusi berat. Di situ. Ya. Ya. Di situ. Karena di sini nanti beda ini. Ini nggak ada tawar-menawar di sini. Nanti insya Allah besok aku jelaskan yang 2221 ini. Nah, nanti jadi perdebatan ketika Maria Kipti ya, terus satu lagi yang Yahudi itu dinikahkan Kanjeng Nabi itu, apakah dua-duanya ini tetap dalam Nasrani, tetap dalam Yahudi? Itu perdebatannya sengit.
Ada yang bilang tetap dalam Yahudi, tetap dalam Nasrani, tetapi nah ini kenapa yang laki boleh menikahi yang ahli kitab, tapi kalau yang cowoknya ahli kitab kagak boleh? Karena ada yang disebut bahwa apa bahasa Arabiumnya ya? Bahwa laki-laki itu menjadi pemimpin perempuan, gitu loh, ya. Kalau nisa itu kan gimana lengkapnya itu nanti kamu cari ya. Laki-laki itu menjadi pemimpin perempuan itu dalam konteks rumah tangga. Gue ini pemimpin, gue mendidik yang gue pimpin. Jadi ada edukasi di sini. Dalam proses edukasi, ahli kitab yang sudah dinikahi itu diajarin menjadi Islam, didakwain, gitu loh, ya. Karena apa begitu? Ada yang berargumentasi karena sesembahannya sudah ketemu. Beda dengan ini nanti. Ini lebih ketat, nggak ada kompromi di sini. Ya, sekali lagi, cuman kan pernikahan Kanjeng Nabi itu adanya dalam sejarah ya. Tapi bagi gue nggak ada masalah, silakan saja Anda berdebat. Ketika Maria Kipti, ketika siapa itu? Sofia ya, yang Yahudi itu. Kalau Maria Kipti kan dari Mesir itu kan Nasrani ya. Kalau yang Bunda Sofia atau siapa gitu ya, itu kan Yahudi itu. Apakah ketika dinikahi Kanjeng Nabi itu disahadatkan dulu, setelah itu dinikahi atau dibiarkan dulu, tetap dalam Yahudinya, tetap dalam Nasraninya, terus dalam proses rumah tangga Kanjeng Nabi mendidik mereka dan kemudian menjadi Islam atau gimana? Itu sejarah memang, dan aku terus terang belum menemukan literasi yang apa namanya, yang mumpuni untuk menjelaskan itu ya. Dan bagiku sih kagak ada masalah, karena apa? Kalau kita tangkap secara implisit pesan tadi ya, memang sepertinya ada probability untuk tetap dalam Yahudinya, tetap dalam Nasraninya, kemudian didakwai ya menjadi Islam. Jadi tidak harus menjadi Islam dulu ketika dinikahi. Karena apa? Pijakannya ke sesembahan tadi itu sudah match, sudah ketemu. Gitu. Ya. Aduh, momoy ngamuk-ngamuk minta keluar dia. Ya. Keluarin, coba masukkan di tempatnya kamarnya Ranti coba. Paham ya? Kenapa ya yang cowok, yang laki boleh menikahi ahli kitab, ya kalau cowok ya tentunya perempuan gitu ya. Boleh yang perempuan dari kitab karena ada edukasi tadi itu. Yang kedua sih yang edukasi. Yang pertama itu karena masih satu sesembahan yang sama ya. Yang satu menyebutnya YHWH, yang satu menyebutnya Alif Lam Lam Ha. Jadi Gusti Allah itu masih ketemu di sana ya. Berikutnya baru tadi itu ya, diedukasi supaya to be muslim gitu. Ya. Kalau yang cowok yang ahli kitab kenapa enggak boleh? Ya enggak boleh karena menutup kemungkinan ya kecil kemungkinan ya, karena otoritas dalam rumah tangga itu tetap di suami. Itu bicara secara umum. Umum itu meskipun ada yang menyimpang ada, ya itu namanya sudah kita bahas. Kebenaran statistik kan begitu, berbicara dalam keumuman. Ya, seperti yang sudah kita bahas, laki-laki baik akan dapat perempuan baik, laki-laki brengsek dapat perempuan brengsek. Terus ada tiba-tiba gue kan laki-laki baik, kenapa dapat perempuan brengsek gitu. Atau lu bilang, itu ada tetangga gue yang laki-lakinya bagus, soleh, ini dapat perempuan brengsek. Atau bilang, oh itu soleh yang laki, itu perempuannya bekas pelacur, kenapa begitu? Itu lain. Kebenaran statistik itu tidak kebenaran dalam exactly, beda. Kebenaran statistik itu kebenaran yang diambil berdasarkan keumuman. Itu aku jelaskan tuh dulu tuh pakai kurva normal kan.
Berapa eh, wesel, zaman gue wesel, kalau sekarang apa sebutnya nggak tahu karena belum ada ATM ya. Berapa duit gitu aja lah ya. Berapa duit yang dikirim atau yang diterima mahasiswa dari orang tuanya bagi mahasiswa yang kuliah di Malang. Nah, terus disebut per bulannya 2 juta. Nah, itu bukan berarti terus semua 2 juta, nggak begitu. Tapi dari data statistik dia ambil sampel berapa dari populasi berapa, itu nanti ada kurva normal kan begini. Set. Nanti ada ekstrim kanan, ekstrim kiri. Artinya mungkin saja ada yang di bawah 2 juta, mungkin saja ada yang di atas 2 juta. Itu namanya kemungkinan ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tapi yang normal itu 2 juta, dia membentuk kurva normal gitu ya. Jadi yang paling banyak itu 2 juta, bukan berarti 2 juta semua. Begitu juga secara keumuman ya, laki-laki itu menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Lu bayangkan kalau yang lakinya ahli kitab, bisa-bisa justru yang perempuannya terseret menjadi ahli kitab, bukan yang perempuannya mengajak yang ahli kitab menjadi Islam. Itu pesan implisit yang harus dipahami. Itu yang protes tadi supaya tahu, itu menang-menangan dewe itu. Perempuan kami boleh diambil, perempuan lu nggak boleh kami ambil. Nggak begitu. Bukan mau menang-menangan. Memang idealnya pernikahan itu harus Islam dengan Islam. Adanya laki-laki Islam boleh mengambil ahli kitab, sebuah harapan karena laki-laki itu pemimpin perempuan dalam rumah tangga, dia akan mengedukasi kemudian mengajak kepada Islam. Ya. Oke. Jelas ya di sini ya. Oke. Apalagi nih yang belum aku jelaskan ya. Sudahlah ya, sudah cukup. Nanti kalau mau tanya di kolom komentar ditanyakan. Insya Allah besok kita masuk ke 221 ya, ke yang musyrik ini. Yang Alkitab yang paling penting tadi itu ya. Kalau kamu baca di internet perdebatan itu, mereka tidak masuk di ini, di 12 ini. Padahal ini penting. Alkitab itu masih ada ya. Terus bagaimana 100 laki-laki dan perempuannya? Nanti di sini beda, 100 laki-laki dan perempuan beda ya. Ya. Oke. Sampai di sini dulu ngaji kita ya. Semoga ada manfaat yang diambil ya. Oke, pesan aku jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan Islammu ya. Simpan dia dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain karena mereka tetap saudara kita. Ya. Jadi kita hormati aja. Perbedaan-perbedaan itu kalau mau dibicarakan bawa ke dalam ranah akademis seperti ini supaya tidak ada ketersinggungan. Sesuatu yang sensitif itu harus dibawa ke ranah akademis. Karena di ranah akademis itu semua itu bisa dibicarakan bla-blaan. Kalau di dunia sosialis dalam kehidupan sehari-hari jangan, nanti orang ya marah, tersinggung gitu ya. Makanya kalau yang belum dewasa itu dalam artian kesiapan untuk mendiskusikan sebuah perbedaan, jangan masuk sini. Dewasa di sini bukan dewasa umur ya. Bisa saja umurnya sudah bau tanah tapi kedewasaannya belum muncul. Gampang ngambek. Kasih tahu nggak mau tahu. Mentang-mentang sudah tua lu tua bangka itu, nggak tua ngerti. Kalau tua ngerti itu dikasih tahu ngerti gitu loh. Tua goblok kasih tahu nggak mau ngerti tambah merajuk. Gue ngomong bla-blaan saja. Di sini dewasa itu bukan dari usia, tapi dari karakter, ya. Dia siap membicarakan perbedaan, ya. Walaupun itu hal yang sensitif mungkin. Jadi bukan tua umur. Banyak orang tua umur tapi sudah jelas salah dikasih tahu tambah ngambek, tambah gue nggak ada kompornya gitu sudah bau tanah, ya. Sekali lagi gue ingatkan, bawa ke ranah akademis sehingga diskusinya enak. Aku kan bisa lepas belak-belakan ya, karena ranahnya akademis, bukan artian menghina menghujat, enggak. Itu nggak ada untungnya. Apa untungnya kita menghina menghujat? Dan memang nggak boleh kan.
Aku kan sudah bilang agama itu lahir atau ada untuk dihormati. Agama apapun. Gitu ya. Oke. Semoga yang belajar dan mengajar Al-Quran ya mendapatkan keberuntungan, yaitu rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima. Ya, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk ngaji bareng bersama Gus Peti di channel ini. Ya, salam Isra, Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.